Selamat malam pemirsa, berawal dari bendera pelangi simbol LGBT yang dikibarkan di Kedutaan Besar Inggris di Indonesia membuat heboh publik. Apakah kaum LGBT, lesbi, gay, bisex, transgender sudah berani untuk menunjukkan eksistensinya? Apakah memang mereka yang kategori bisa dikatakan kelainan secara orientasi seksual ini sudah mengancam kita semua dan patut dipidanakan? Nah, ini yang kemudian dipertanyakan, apakah kemudian hukum nasional kita ini mengatur mengenai hal ini perlu atau tidak? Ya, ini akan menjadi bahasan kami malam hari ini dan memantik reaksi publik ketika bendera pelangi merupakan simbol LGBT yang dikibarkan di Kedutaan Besar Inggris pada tanggal 17 Mei 2022. Ya, pemirsa, ini pertama kali diketahui yaitu dari postingan dari Kedutaan Besar Inggris melalui akun Instagram mereka, di mana kemudian memunculkan berbagai perdebatan, tapi kemudian hanya terpasang bendera ini di Kedutaan Besar Inggris selama kurang lebih 1 hingga 2 hari, karena memang ini diperingati dalam konteks Hari Anti LGBT. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu bagaimanakah respon dari pengamat hukum internasional. Bahkan pengibaran bendera tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang sangat provokatif dari Kedutaan Besar Inggris, karena pada saat sekarang pemerintah Indonesia sedang melakukan kriminalisasi terhadap kegiatan LGBT melalui RUU KUHP. Dan yang ketiga, alasan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Inggris bahwa ini dalam rangka mengetahui kearifan lokal, maka itu juga sesuatu yang absurd. Kenapa absurd? Karena Kedutaan Besar Inggris seharusnya tahu bahwa masyarakat di Indonesia adalah mayoritas masyarakat yang masih religius, sehingga hal-hal yang berkaitan LGBT kalau misalnya dilakukan secara terbuka itu tidak akan diterima oleh masyarakat. Itu tadi pernyataan dari pengamat hukum internasional yang juga merupakan Rektor Jenderal Ahmad Yani. Bahkan dari Kementerian Luar Negeri patut kami acungi jempol karena Kemlu dengan tegas mengatakan untuk seluruh kedutaan besar yang berada di tanah air, jangan sampai ini terulang lagi. Anda harus menghormati norma agama, kesusilaan, dan juga adat istiadat budaya ketimuran. Betul sekali, karena kemudian juga sudah memanggil Duta Besar Inggris untuk kemudian diajak berbincang, mengutarakan juga kekecewaan dari bangsa Indonesia terhadap hal ini, Andrew, ya. Ini ada pernyataan juga yang cukup kontroversial mengenai tema kami malam hari ini. Meskipun kesannya di awal itu sempat ada silang pendapat antara Kemenkumham bersama dengan Menko Polhukam. Ternyata di Twitternya sudah diklarifikasi, sudah jernih. Kita lihat ini pembahasan mengenai RUU KUHP pasal 421 ayat 1. Ya, ini sudah ditegaskan bahwa Mahfud MD, Menko Polhukam, menegaskan LGBT ini kalau bisa dilihat ini adalah tweetnya, kalau mungkin bisa saya bacakan, ada saja yang tak mengerti. Wamen benar, saya benar, di RKUHP memang tak ada kata LGBT, tapi ada ancaman bagi pidana kesusilaan dan hubungan seks sesama jenis dalam situasi dan cara tertentu. Jadi tidak ada perdebatan sebenarnya, Andro. Karena analogi secara bahasa, bahkan diksinya Pak Mahfud mengatakan, menganalogikan dengan maling motor, tidak tertulis di RKUHP, tapi yang ada itu ya ketika mengambil barang orang lain. Nah, gitu kan. Itu dia. Oke lah, kalau begitu kita akan bahas, pemirsa, mengenai hal ini. Apakah sebenarnya perlu dibahas, dimasukkan dalam RUU KUHP, perlu atau tidak dipidana? Nah, ini kita akan bahas langsung dengan sejumlah narasumber kami. Kita akan sapa terlebih dahulu, ada Kiai Haji Holil Nafis, Ketua MUI Pusat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Assalamualaikum juga kami sampaikan selamat malam, selamat datang kepada Novel Bakukmin, Wasekjen PA 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengucap selamat datang, Assalamualaikum, yang akan disapa Gus Rofi'i Muklis, Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara. Assalamualaikum, Gus Rofi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Setelah Lebaran belum ketemu soalnya Maria ya. Kemudian kami juga menghadirkan Koordinator Advokasi Nasional Asosiasi LBH Apik Indonesia, Ibu Ratna Batara Munti. Assalamualaikum. Selamat malam Ibu Ratna. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada pemirsa dan semua kita di sini. Baik, karena tadi juga beririsan dengan regulasi, dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kami nanti juga akan melibatkan secara sambungan Zoom dengan Profesor Hakristuti Hakrisnowo yang nanti juga akan bergabung bersama kita ya.
Maria. Iya. Dan juga kami juga akan sapa tentunya ada Buhari Yusuf, politisi PKS. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya yang di studio dan para pemirsa semua. Baik. Iya. Kita langsung ke Bang Novel, Bang Mukmin. Kami ingin tahu secara jelas pandangan Anda. Apakah LGBT patut dipidanakan dari kacamata Anda? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat saat ini Indonesia boleh dikatakan sudah darurat LGBT. Karena sudah diekspos secara terang-terangan dengan jumlah yang sudah fantastis begitu luar biasa. Kita bisa melihat di tengah jalan ada seorang yang bergumul, bugil itu berdua, itu saking begitunya penyakit yang sudah melanda dan ini adalah suatu kejahatan. Nah, kita melihat Indonesia sudah darurat LGBT ini karena Indonesia sudah masuk peringkat kelima menurut data CIA itu tahun 2015. Mungkin sekarang sudah lebih daripada itu. Karena kita melihat ada deretan yang kelima Indonesia setelah Cina, India, kemudian Uni Eropa dan kemudian Amerika baru Indonesia. Ini sangat mengkhawatirkan, sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak umat Islam yang paling terbesar di dunia, yang berdasarkan negara ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 ayat 2. Begitu juga Indonesia ini merdeka, kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjadi sedemikian rupa, yaitu kejahatan-kejahatan yang merupakan daripada LGBT ini. Karena kita melihat jerat-jerat undang-undang ini harus menjerat daripada LGBT karena sudah memang ada dasar landasan. Bang Novel, kejahatan dalam hari ini kejahatan macam apa? Jadi kejahatan ini kejahatan yang memang merugikan baik dari psikologi maupun dari penyakit yang memang akan membinasakan umat manusia di dunia ini. Kalau orientasi yang menyimpang tapi tidak merugikan orang lain dengan konteks seperti itu gimana Bang Novel? Jadi kalau orientasi menyimpang itu untuk dirinya sendiri tidak disalurkan kepada lawan jenisnya, mungkin ini masih ada dalam hukum Islam juga ada memang orang-orang yang berkelamin ganda ataupun mempunyai kelainan-kelainan asal jangan disalurkan. Akan tetapi harus dibina, dididik agar mereka ini untuk bisa jangan sampai menyimpang daripada bisa berhubungan dengan sesama jenis. Ini yang sangat berbahaya. Nah, kita melihat sudah ada landasan-landasan pasal undang-undang pasal 292 itu KUHP itu yang menjerat daripada homoseksual memang hanya ditujukan kepada anak di bawah umur. Nah, ini sudah ada landasan. Begitu juga pasal 284 tentang perzinahan karena yang kita melihat ini adalah perzinahan. Nah, dengan perzinahan ini nggak mungkin diikat dengan perkawinan karena perkawinan Undang-Undang Nomor 1 1974 itu mengikat perkawinan antara beda jenis pria dan wanita dan latar belakang perkawinan itu adalah untuk menggapai rumah tangga yang berketuhanan yang Maha Esa. Maka Indonesia ini diikat dengan seperti itu. Nah, ketika LGBT ini nongol begitu luar biasa, ini ada program yang sangat berbahaya. Program kejahatan internasional yang mendukung kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan, kezaliman dibungkus dengan hak asasi manusia. Untuk apa? Menghantam ayat-ayat suci dengan mereka produk-produk yang produk-produk dangkal, produk-produk kotor, produk-produk sesat, yaitu atas nama hak asasi manusia yang ingin menghabiskan ayat-ayat konstitusi. Mereka mendewa-dewakan, menghabiskan ayat-ayat suci, mengedepankan ayat-ayat konstitusi. Kenapa? Karena ini pemahaman liberal. Hak asasi manusia kita akui. Konteks perzinahan ya artinya yang dipermasalahkan di sini. Ada konteks perzinahan juga pasal 284 begitu juga sudah ada dasarnya Undang-Undang 292 tentang yaitu perbuatan yang dipidana kepada sesama jenis. Memang ketika itu korbannya anak di bawah umur. Akan tetapi bisa karena yang korban anak di bawah umur 15 tahun mungkin dengan sesama suka karena perzinahan 284 itu suka sama suka itu dijerat. Nah, begitu juga dengan apalagi ini karena banyak yang dikorbankan keluarga, lingkungan, pasti orang yang menderita LGBT ini sangat disingkirkan dari keluarga karena ini suatu aib, suatu penyakit yang memang harus dididik, yang memang harus diarahkan untuk jangan sampai karena Indonesia ini sudah hampir 7 juta. Bahkan kalau boleh dikatakan dari 100 penduduk Indonesia ada 3 yang LGBT. Data dari mana itu Bang Novel? Data dari CIA. Tahun 2015 juga data Kemenkes. Karena Kemenkes juga menyatakan ada
unsur pria ini sampai hampir 2 juta itu per 2012. Artinya 10 tahun belakangan ini sudah sangat meningkat yang Itu begitu luar perspektif biasa. Anda ya. Bagaimana Gus Rofi setuju dengan ini?